Nanti kamu kalau besar harus berpikir dan berbuat sekecil apapun juga untuk kepentingan orang-orang kecil seperti ini. Mantap. Itu yang diajarkan. Pernah 16 tahun setengah jadi petinggi di Binagraha zaman Soeharto. Seks dan lobang. Nah, dia selalu bergurau, bukan seks dan lobang. Seks dan lobang katanya. Jadi dia bilang, kalau wartawan tanya, Pak, jabatan Bapak itu apa sih, susah disebutnya? Bukan seks dan lobang, seks dan lobang. Kantornya bukan Binagraha, tapi Binaria. Nah, itu kan tempat orang nakal dulu di Ancol ya. Nah, kamu mau tahu ini Solihin GP apa GP-nya? Ini gila perempuan. Jadi cocok saya ada di situ. Nah, tapi intinya tugas beliau waktu itu adalah sebenarnya posisinya KSP Pak sekarang ya, cuma fungsinya tidak seperti sekarang. Sekarang lebih ke politik, dulu lebih kepada kegiatan praktis. Saya GP tadi gila perempuan, anaknya ya mengikuti saja nama ayahnya, itu wajib. Begitu Pak ya. Nah, kalau tadi Pak Yakobus bilang saya kapal selam, yang memang tidak dididik untuk bergaul dengan yang besar-besar. Saya tidak bergaul dengan anak pejabat lain, saya tidak bergaul dengan pengusaha-pengusaha besar, karena tidak satupun dari anak beliau yang dibina menjadi pengusaha. Dulu kalau kami ke Binagraha itu malah diusir, kamu jangan rusak nama saya. Saya ini menjaga nama baik, mempertaruhkan nyawa. Saya berperang di sana, di sini, sampai bisa posisi di sini karena saya mempertaruhkan nyawa. Ibu kamu itu kalau saya kasih hadiah dari tempat saya tugas, bukannya gembira malah menangis. Nangisnya juga darah. Kamu tahu apa hadiahnya? Bukan barang, bukan uang, tapi mayat prajurit yang harus diantar ke keluarga. Jadi kamu jangan mencari makan di sini, keluar. Jangan rusak nama orang tua kamu. 16 tahun setengah Pak, di zaman Pak Harto tidak merasakan. Dan itu tidak kami sesali, malah jadi kebanggaan karena nggak ikut dosa seperti yang lain. Nah, kembali kita bicara, saya tadi melihat ada foto presiden kita terbesar Bung Karno dengan Marhain di situ. Saya hanya membayangkan ya, kira-kira apa yang ada di pikiran beliau pada saat bertemu dengan Pak Marhain ini. Ya, tentunya kalau keyakinan saya, beliau jadi memahami banyak golongan atau warga negara di Indonesia saat itu yang jumlahnya banyak, yang kehidupannya masih sama seperti beliau. Artian seperti Pak Marhain ini, itulah yang menjadi suatu keyakinan bagi saya bahwa situlah saat itulah Bung Karno punya keyakinan ini wajib didukung, wajib dibela, menjadi suatu kekuatan yang mana tujuannya memakmurkan orang-orang miskin yang ada di daerah-daerah pedesaan seperti itu. Nah, tadi Pak Yakobus ada bilang saya ini kapal selam, tahu-tahu ada di Maluku sana. Ya memang itu bagian dari salah satu tugas orang tua saya, bahwa ada keyakinan dari beliau, kita jangan bicara ini negara besar atau negara apa, bahwa yang namanya negara makmur itu adalah kalau desanya makmur. Tidak ada yang namanya negara makmur itu karena kota-kota besar, disitulah ada kemakmuran, tapi di desa-desanya miskin. Itu bukan negara makmur. Makanya saya mainnya ke kampung Pak, sampai ke Maluku sana. Nah, kenapa saya ke Maluku sana? Karena dapat tugas juga dari beliau almarhum sebelum waktu masih sehat. Dipanggillah kami, ada saya, Insinyur Alik, itu ahli pertaniannya beliau, sama ini Dekan Fakultas Perikanan, Dr. Yudi Nurul Ihsan. Coba kalian pikirkan bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada di selatan Jabar. Ya, kami nggak tahu dari mana beliau dapat info ini. Tapi sesudah kami lakukan penelitian di lapangan, ada dua hal yang kami temukan. Satu, nelayan. Nelayan semua pesisir Jawa Barat itu sarana tangkapnya sangat sederhana, dari dulu begitu aja. Perahu motor fiber dengan panjang 5 sampai 9 meter, mesin tempel, dia harus mengarungi Samudra Hindia. Dulu-dulu mungkin mereka masih bisa hidup dengan sarana itu, karena potensi lautnya masih ada di pinggir-pinggir. Tapi pada saat potensi laut menipis, harus menjauh ke tengah, ini sudah nggak mungkin.
tidak mungkin sarana itu menjadi suatu alat yang bisa menghidupi atau membuat mereka makmur. Untuk ke laut pun takut. Dia harus ngutang minyak dulu, tapi tidak ada kepastian mendapatkan hasil. Yang jelas pada kenyataannya hutang di warung bertumpuk-tumpuk seperti itu. Tidak ada juga dukungan dari pemerintah. Misalnya di situ ada pabrik es yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan miskin atau ada cold storage, nggak ada. Jadi udah sama sekali tidak memungkinkan mereka bisa hidup dengan kondisi yang ada di kampungnya untuk nelayan. Sementara petani Pak, dulu banyak petani di selatan Jabar itu yang punya lahan-lahan yang produktif, apakah itu sawah atau kebun. Tapi begitu ada informasi akan ada jalan tembus, itu habis semua tanah Pak dibeli oleh orang kota yang punya uang. Karena menganggap ini menjadi investasi, suatu saat akan ada jalan, nilai tanah akan naik, maka diboronglah tanah-tanah punya petani-petani atau pekebun yang produktif di selatan Jabar. Nah akhirnya tercapailah titik di mana uang yang mereka terima dari penjualan tanah habis, mereka nggak punya tanah. Jadi kembali kami ketemu kenyataan bahwa nelayan atau petani dan nelayan miskin di selatan Jabar tidak akan bisa ditingkatkan taraf hidupnya hanya mengandalkan apa yang mereka miliki di sana. Kebetulan saya pernah mengembara Pak ke Maluku. Saya pernah mencari nafkah di sana hampir 7 tahun. Nah, saya mengetahui potensi laut, potensi darat di sana. Saya banyak kenal juga dengan raja-raja adat di sana karena kebetulan di wilayah Maluku Tenggara sampai ke dekat Timor Leste sana itu masih tanah adat Pak, bukan punya pemerintah. Nah, jadi atas upaya sendiri Pak, dengan segala macam upaya akhirnya kami bisa survei. Waktu itu zaman Covid Delta, membawa 11 orang petani dan nelayan dari Pangandaran, Santolo, Garut Selatan sama Cidaun, Cianjur Selatan. Alhamdulillah waktu itu dibantu oleh Menteri Perhubungan Pak Budi Karya. Jadi kami boleh bawa perahu motor 2, boleh orangnya naik ke kapal pelni sampai bayar sampai tujuan Pak. Nah, kami sempat itu survei 2,5 tahun, 2,5 bulan maaf. Nah di situ petani maupun nelayan yang kami bawa survei ini menjadi besar hatinya. Awalnya takut Pak. Pak, itu tadi kalembur orang Ambon teh ya saya bilang kunaon, wah di Dewai galak Pak, sieun komo di kalembur nah gitu ya. Tapi sesudah kami bawa ke sana, sesudah kami pertemukan, sesudah kami jelaskan, mereka berbesar hati. Karena ada beberapa raja adat sesudah dijelaskan mengenai keahlian petani-petani yang kami bawa ini di dalam mengelola tanah menjadi tanah yang produktif, itu menantang Pak. Mama suruh dong data petani-petani itu dari Jawa Barat, pakai tanah adat saya saja 500 hektar, silahkan pakai, hasilnya kita bagi. Nah ini kan peluang ya, bahwa di sini petani boro-boro punya tanah jadi buruh tani, jadi di sana terbuka. Nah inilah yang sedang kami coba upayakan untuk bisa berjalan, bahwa ada ruang milik saudara-saudara kita di timur sana yang dibuka untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang miskin dari Jawa Barat dengan pola tentunya ya, bahwa polanya harus didesain siapapun yang datang bukan menjadi kaya sendiri, tapi menjadi suatu kesatuan yang membawa kemakmuran bersama. Itulah yang sedang kami ikhtiarkan. Mudah-mudahan ada jalannya, karena 2 bulan lalu saya ada ketemu Bapak Menteri Transmigrasi. Beliau sudah menjanjikan, oke, kita bantu satu pilot project, satu wilayah saja untuk bisa memindahkan petani dan nelayan miskin dari Jawa Barat ke timur. Nah konsepnya sendiri mau seperti apa? Saya pribadi, ini pun hasil gemblengan orang tua, beliau itu tidak percaya terhadap yang namanya kapital liberal bisa membawa kemakmuran, keadilan sosial. Dia nggak percaya, ya, tidak percaya. Tidak juga kita bicara sosialis atau apa ya, tapi dia bilang kita harus menciptakan ekonomi Pancasila. Nah jadi kami kesana pun nanti akan membawa sistem bahwa potensi yang ada di sana itu pasti menghasilkan bahan baku. Nah bahan baku ini tentu dihasilkan oleh petani yang nantinya menggarap tanah punya masyarakat adat, kemudian nelayan juga. Tentu untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin ini bagaimanapun juga harus ada kegiatan atau roda ekonomi yang berjalan.
pastinya membutuhkan swasta. Cuma swasta model apa? Nah, kami mencoba mencari swasta yang punya nurani. Dan kita akan atau kami akan upayakan supaya bisa diterapkan suatu sistem baku. Swasta boleh masuk melakukan kegiatan usaha, katakan di situ banyak udang, dia boleh bikin industri kerupuk udang dan pasti untung. Kemudian kita tanya berapa modalnya, dari mulai bikin pabrik, mesin-mesinnya, modal usahanya. Misalnya dia bilang 1 miliar, oke, you nggak boleh 1 miliar ya, hanya 70% saja, 700 juta you keluar modal. Yang 300 jutanya kita bikin koperasi gabungan nelayan, koperasi gabungan petani, koperasi masyarakat adat. Disitulah kita minta ke pemerintah, kalau betul koperasi ini mau mengembangkan koperasi untuk orang kecil, beri modal. Sehingga setiap usaha yang muncul, rakyat kecil sampai anak cucunya menikmati. Tidak jadi kuli sepanjang masa. Itulah cita-cita kami Pak, mudah-mudahan masih ada umur. Sudah 66, tapi ya kalau dikasih 5 tahun lagi insya Allah akan ada contoh benang merah yang nantinya kita tinggal panggil tokoh-tokoh adat dari berbagai daerahnya. Kamu tanya, nelayan di sini hidupnya seperti apa, petani di sini hidupnya seperti apa, gabungan koperasi nelayan seperti apa, koperasi petani seperti apa, masyarakat adat seperti apa. Kalau mereka bilang, wah ini makmur, ya kamu minta di daerah kamu, supaya bupati kamu kalau mau bikin sesuatu minta konsepnya seperti ini. Itulah kira-kira Pak yang kami sekecil apapun ingin coba jalankan. Paling tidak sisa umur ini mudah-mudahan bisa menciptakan jejak lah Pak, benang merah yang nantinya menjadi barang yang dituntut oleh rakyat untuk dilaksanakan di mana-mana, di daerah manapun juga di Indonesia ini. Kira-kira itu Pak. Jadi sekali lagi ya saya pikir kita sudah waktunya Pak ya, sudah waktunya. Kalau soal nama besar Bung Karno, nama besar Ibu Inggit, insya Allah Pak itu tidak akan hilang, tidak hilang dari pikiran warga negara ini. Walaupun tentu tadi apa yang disampaikan oleh Akang ya, bahwa kita juga tahu ada filosofi yang menyatakan kalau kalian mau menghancurkan suatu negara, putuskan generasi mudanya dari sejarah. Ini sejarah pun harus tetap kita adakan, tapi harus ada nyatanya seperti apa. Karena sekarang ini kalau kita mau berdebat secara lisan, yang kita hadapi itu orang sekolah Pak, S3 bahkan profesor, punya jabatan dan tebal muka. Nggak mungkin Pak kita himbau, kita pidatoi terus dia akan berubah jadi orang baik yang membela rakyat kecil. No. Akan membuang waktu. Saya pikir mari kita mulai berpikir, ciptakan sesuatu yang nyata bermanfaat buat rakyat kecil, sehingga gerakan rakyatlah nanti yang akan menuntut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pidato, bukan apa. Ini ada bukti. Kalian kenapa tidak menjalankan hal yang sama seperti ini? Itu aja Pak. Karena tujuan dari, maaf mungkin saya yakin baik Bung Karno maupun Ibu Inggit dulu ikut berjuang ya. Saya pikir Ibu Inggit tadi disampaikan turunan Menak, apa-apaan sih dia ikut-ikut Bung Karno gitu ya, ngurusin orang kecil. Kalau tidak berpikir bahwa memang ini ada hal yang harus diperjuangkan, ada sesama masyarakat yang harus diperjuangkan kehidupannya supaya makmur, supaya bisa hidup bersama dengan nyaman. Kita baru dengar kemarin di Nepal Pak, ya itu yang kemarin demo di kita masih kecil Pak, di Nepal kita lihat sendiri, itu apa? Akibat ketimpangan. Ketimpangan adanya yang kaya, ada yang miskin. Ini yang harus kita upayakan supaya ada kesejahteraan. Karena kalau ada seperti itu kan negara ini hancur. Nggak akan ada negara besar kalau rakyatnya terus bertempur antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita cobalah Pak. Mudah-mudahan apa yang kami yakini ini bisa menjadi suatu kenyataan dan sekali lagi menjadi benang merah untuk contoh di mana-mana. Kira-kira hanya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini bagian dari apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Lakukanlah sesuatu yang sekecil apapun tapi terbukti bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.